Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Mara dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sintaksis kata wis atau sudah dalam naskah Wawarah bab Pranataning Jagat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 9. Yang pertama ada Adaliani Putri, Adit Firmansyah, saya sendiri Duretno, Mas Ning Salama, Nisa Marwah, dan Wulan Fitria. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mbak Masning. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Dalam artikel karya Josina van der Blok yang berjudul Reconsidering the Syntax of Javanese Swiss Already, peneliti meninjau kembali mengenai sintaksis wis atau sudah dalam bahasa Jawa. Peneliti menyimpulkan bahwa kata wis bukan termasuk kata keterangan atau imbuhan, namun partikel. Menurut Chinque, pada tahun 1999 mengusulkan bahwa terdapat proyeksi sintaksis yang tetap sebagai penanda untuk mengekspresikan already. Penanda tersebut dapat berupa kata keterangan atau imbuhan. Menurut Ernest, pada tahun 2002 mengajukan proposal alternatif di mana semantiklah yang mengatur pembatasan distribusi atau seleksi sintaksis yang jelas dari imbuhan. Berdasarkan ortografi, penulisan kata wis bervariasi. Contohnya di Jawa Timur ditulis wis, W-E-S. Di Jawa Tengah ditulis wis, W-I-S. Namun dalam bahasa sastra juga ditemukan kata wus, W-U-S, yang memiliki arti sama dengan kata wis atau wis, yang berarti sudah. Fungsi kata wis, sudah, bukan hanya sebagai kata keterangan atau imbuhan, melainkan sebuah partikel fokus, yaitu bagian sintaksis yang dapat mengubah konstituen. Baik, terima kasih Mbak Masning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adel. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Selanjutnya yaitu berdasarkan artikel Reconsidering the Syntax of Javanese Swiss Already, kami akan menganalisis kata wis yang ditemukan pada alih aksara dalam naskah Wawarah bab Pranataning Jagat Kang Utama yang dikaryai oleh Bukhandel M. Tanojo. Yang pertama yaitu kata wis adalah kata keterangan. Menurut artikel yang berjudul Reconsidering the Syntax of Javanese Swiss atau sudah, dan berdasarkan analisis dari naskah Wawarah bab Pranataning Jagat Kang Utama, kata wis tampaknya berperilaku seperti kata keterangan. Hal itu dikarenakan kata wis memiliki distribusi sintaksis yang lebih luas, baik dari segi tempat sintaksisnya maupun dari jenis konstituen apa yang dapat diubah, seperti menjadi predikat kata kerja dan menjadi predikat dari kata sifat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata wis dapat digunakan sebagai predikat dari kata kerja dan predikat dari kata sifat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Selanjutnya terdapat contoh yang pertama, sebab wis banget saya, yang berarti sebab sudah lelah sekali. Contoh satu ini merupakan contoh penggunaan wis dapat memodifikasi predikat kata sifat. Di sini wis menerangkan bahwa keadaan sedang dialami atau sedang terjadi. Contoh yang kedua yaitu ing kono wis sepi soko ing kabungahan lan kasusahan, yang berarti di sana sudah sepi dari kesenangan dan kesusahan. Contoh dua ini merupakan contoh penggunaan wis dapat memodifikasi predikat kata sifat yang di sini menerangkan bahwa keadaan telah terjadi dan masih berlanjut. Kedua contoh ini diambil dari naskah Pewarah bab Pranataning Jagat. Selanjutnya, contoh yang ketiga, layang-layang suci wis nyebutake mangkene, yang berarti surat-surat suci sudah menyebutkan seperti ini.
Contoh 3 merupakan contoh penggunaan wish dapat memodifikasi predikat kata kerja yang menerangkan bahwa kejadian sedang berlangsung. Contoh yang keempat, Kang Us diriake dening sang Buddha Gautama, yang berarti yang sudah dikeluarkan oleh sang Buddha Gautama. Dan contoh yang kelima yaitu Kang Wus kasebut libur, yang berarti yang sudah disebutkan di atas. Contoh 4 dan 5 merupakan contoh penggunaan wish dapat memodifikasi penggunaan wish dapat memodifikasi predikat kata kerja yang dimana menerangkan bahwa kejadian telah terjadi atau lampau. Ketiga contoh ini diambil dari naskah Wawara bab Pranatani Jagat. Baik, terima kasih. Analisis yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adit. Silakan Mas Adit. Baik, terima kasih. Kata wish dapat diubah letaknya di awal atau di belakang predikat. Contoh ke-6. Ing naliko mangkono mau sejatine wus antuk satundo maneh. Yang artinya, di saat seperti itu tadi, seharusnya sudah dapat satu tingkat lagi. Contoh nomor 7. Ing naliko mangkono mau wus sejatine antuk satundo maneh. Yang artinya, di saat seperti itu tadi, sudah seharusnya dapat satu tingkat lagi. Contoh yang ke-8, iku diarani wis antuk satundo. Yang artinya, itu dikatakan sudah dapat satu tingkat. Contoh nomor 9, iku wis diarani antuk satundo. Yang artinya, itu sudah dikatakan dapat satu tingkat. Keempat contoh diambil dari naskah Wawara bab Pranatani Jagat. Contoh 11, Pak Suwanan mateni lampu, mematikan lampunya sudah. Yang Suwanan wis mateni lampune, yang ia kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wulan. Baik, terima kasih. Nah, untuk kata wish dibarengi dengan modal mesti dianalisis sebagai kata keterangan oleh Van der Kolk tahun 2012. Yang nomor 3, Uut mesti wes sarapan jam 09.00 esok. Artinya, Uut pasti sudah sarapan kalau jam 9 pagi. Nah, ini wes sudah berfungsi sebagai pelengkap. Nomor 14, Uut wes mesti sarapan jam 09.00 esok. Artinya, Uut sudah pasti sarapan kalau jam 9 pagi. Wes sudah merupakan bagian dari modal mesti. Kedua contoh diambil dari artikel halaman 452. Perbedaan semantik ini dapat dijelaskan oleh ruang lingkup sintaktis yang berbeda. Dalam kalimat 13, wis atau sudah sebagai pelengkap verb dan predikat. Sedangkan wis pada kalimat 14 termasuk modal mesti atau pasti. Kesimpulan. Nah, pada penulisan kata wis, terdapat bermacam-macam jenis seperti dalam bahasa Jawa Tengah. Kata wis ditulis dengan wis atau wus. Dalam bahasa Jawa Timur, kata wis ditulis wes. Kata wis atau sudah dalam bahasa Jawa dapat digunakan sebagai predikat kata keterangan, predikat kata sifat, predikat kata kerja, dan partikel. Seperti dalam naskah Wawarah bab Pranataning Jagat Kang Utama, dalam naskah tersebut terdapat beberapa macam kata wis yang digunakan.
yang memiliki fungsi masing-masing seperti menjadi predikat pada kata keterangan, predikat kata sifat, predikat kata kerja, dan sebagai partikel. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan pada diskusi kita kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.